أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, seperti itu. Jadi, tadi masalah berikutnya apa? Mineral yang bermasalah tubuh kita. Sehingga banyak orang akhirnya apa? Cari vitamin sana sini segala macam. Ya, ingat kalau Anda mau cari vitamin, carilah di produk-produk yang Allah ciptakan, di situ vitaminnya. Ya. Contohnya apa? Buah, sayur, itu vitamin. Ya. Orang cerita asam folat, akhirnya apa? Makan tablet asam folat boleh nggak? Boleh aja, tapi kalau saya lebih milih minum madu aja atau makan kurma aja, di situ ada folatnya juga. Ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya mineral-mineral yang ada itu nggak seimbang dalam tubuh kita. Contoh mungkin kita bicara diabetes, misalkan diabetes itu salah satu mineral yang nggak seimbang adalah kuper. Kuper tuh adanya di mana? Kuper tuh salah satunya ada pada zaitun misalkan. Ya, seperti itu. Jadi diperbaiki ya. Kemudian apa lagi? Serat yang kurang, ini masalah besar nih. Ya, nah ini saya ajarin caranya. Ada yang mau, Bu? Kok nggak mau? Mentang-mentang ada Jadul Akbar ya? Hah? Nanti pulang saya dimakan juga. Dari wajahnya kelihatan kok penggemar gorengan. Berminyak. Wajah kita ini kan cerminan perut. Wajah tuh cerminan perut, mata cerminan hati. Jadi kalau saya lihat orang itu kelihatan lah, ini orang sehat atau enggak kelihatan dari muka. Ya, gak apa-apa makan gorengan halal aja. Cuman hidup itu kan harus lebih baik. Baik. Yang selanjutnya serat yang kurang. Ya, gorengan tadi bos sekalian, ya atau mungkin makanan-makanan yang tinggi gula, ya tepung terigu terutama, ya akhirnya menyebabkan apa? Kita nggak dapat serat. Yang dapat itu hanya lonjakan gula saja. Lonjakan gula. Contoh roti. Roti kan dari apa terbuatnya? Dari terigu. Terigu itu kan karbohidrat. Ya. Roti tidak akan pernah dibuat tanpa gula. Sebagian besar roti itu pakai gula. Sudah double gulanya. Ya, seratnya ada nggak? Nggak ada. Ya, seratnya nggak ada. Akhirnya apa? Lagi-lagi jangan katakan berarti dokter nggak boleh makan roti, bukan itu poinnya. Kita mau memperbaiki makanan. Ya. Sehingga nanti kapan-kapan sekali-sekali silakan aja makan roti, ya silakan aja. Tapi kalau sudah tahu roti yang baik atau roti yang sehat kayak apa, itu lebih bagus. Ya seperti itu. Serat yang kurang. Makanya kebanyakan yang kita makan itu sebagian besar adalah namanya karbo olahan. Contohnya ini apa? Ini kan makanan olahan. Ya. Jadi kayak sekarang salah satu kan lagi naik-naik katanya gagal ginjal akut pada anak-anak gitu kan. Ya sampai sekarang masih misterius ya katanya penyebabnya apa, kita nggak bahas itu. Tapi kalau bisa anak-anak Anda mulai sekarang jangan berikan akses makan makanan olahan, minuman olahan. Paham ya olahan ya? Ini kan aslinya misalkan sebutlah ini aslinya dari ayam, tapi diolah. Akhirnya apa? Berlimpah sekali bahan sintetik di sini. Jadi kalau mau makan protein, makan ayam, bukan makan sosis. Paham ya? Kemudian kalau pengen makan daging apa? Daging ayam lagi misalkan gitu ya. Makannya ya makan ayam, bukan makan nugget. Itu olahan. Jadi jaga anak-anak jangan makan makanan olahan tadi. Termasuk juga tadi karbo olahan. Ajarkan mereka untuk kenal dengan air kelapa. Sekarang saya kira mungkin anak-anak tuh tanpa sadar kalau mereka belanja itu kan 5.000 ada lah itu sekarang itu. 5.000 tuh kalau suruh beli air kelapa cukup sebenarnya. Ya, 2.000 karena cukup malah. Ya, tapi yang paling penting yang menarik apa? Kita sudah mengenalkan makanan yang asli kepada mereka. Ya. Nah, itu masalahnya, lemak masalah kita ganti dengan lemak yang sehat, serat bermasalah kita ganti dengan atau kita setiap hari makan serat. Nah, saya kasih caranya supaya tidak terjadi masalah atau setelah makan itu tubuh kita tuh nggak beban. Ini kan poinnya kan sebenarnya kan.
Kenapa tubuh kita itu beban ketika makan sesuatu? Karena tadi enzimnya nggak ada, seratnya nggak ada, ya. Kemudian apalagi yang nggak ada, mineral yang nggak seimbang. Makanya salah satu cara paling mudah, saya kasih beberapa tipsnya, ya, untuk jangan sampai dia jadi beban ke tubuh kita adalah apa? Pertama, sebelum Anda makan berat, terutama makanan yang karbohidrat tinggi, makan serat dulu. Serat sudah tahu contohnya ya, sayur, buah-buahan. Itu yang pertama. Kalau nggak ada serat apa? Minimal Anda supply enzim dalam tubuh Anda. Contoh madu. Jadi sebelum makan itu Anda makan madu dikit, campurkan air. Ya, ini kayak begini gitu kan? Air, campurkan madu sedikit. Ya, nggak usah banyak-banyak. Itu sudah sumber enzim yang baik untuk tubuh Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Bisa juga dengan cara karbohidratnya berupa nasi tadi di rice cooker, kalau pakai rice cooker ya, atau magic jar apa nama itu, Anda kasih minyak di situ. Bukan minyak jelantah. Karena minyak jelantah itu kan enak banget. Bikin sambal, bikin apa kan pakai jelantah enak banget, tapi bukan itu yang saya maksud, ya. Jadi ketika diambil dari rice cooker itu, ya. Katakanlah taruh dalam apa tuh, ada dandang ya. Tempat nasi itu sajikan di di meja makan gitu, Anda campurkan minyak. Minyak apa yang boleh Anda campurkan? Pertama zaitun. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Karena lemak pada zaitun itu juga mengandung serat yang tinggi. Ya. Zaitun ya, yang pertama. Yang kedua apa? VCO tadi. VCO tadi Anda campurkan ke nasinya. Ya, sehingga nanti nasinya itu ada seratnya. Ya, yang ketiga apa? Boleh Anda campurkan kayak misalkan dengan ini nih, lada hitam. Lada hitam. Tapi kalau bisa yang jangan yang bubuk, yang Anda gerus. Itu juga ngasih serat dan juga menjaga agar tidak terjadi lonjakan gula di tubuh kita setelah kita makan nasi tadi. Paham ya? Nah, apalagi yang kita bisa lakukan? Paling gampangnya atau paling mudah tadi sayur ya, bisa tuh. Makanya kalau ada salad tuh bagus banget Anda makan salad dulu. Ya. Salad kan orang barat punya style. Kita apa? Lalapan. Lalapan. Jadi sebelum makan itu Anda makan lalapan dulu. Entah timun kek, entah apa, brokoli, apalah, terserah lah. Ya. Nah, apalagi cara yang kita bisa lakukan untuk membuat mereka atau makanan tadi nggak jadi beban? Anda minum ini. Ini cuka atau probiotik lah ya. Banyak yang jual sekarang, cuka apel, cuka nanas, cuka madu, cuka apa aja. Ya, dan pastikan halal cukanya. Nah, caranya gimana? Ini air 1 gelas, Anda mungkin 1 sendok teh cukup. Ya. Kalau ada masalah lambung gimana? Cairkan saja sampai nggak kerasa. Paham ya? Cairkan saja sampai nggak kerasa asam. Karena kan asam. Tapi ini punya fungsi yang sangat baik dalam apa? Nah, kita lihat itunya, slide-nya ya. Dalam mencegah terjadinya lonjakan gula pasca kita makan itu. Ya, seperti itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Nabi katakan dalam sebuah riwayat hadis, sebaik-baik lauk kata Nabi SAW adalah cuka. Ya, sudah jelas tadi ada berapa tadi? Makan sayur dulu bisa. Kemudian apa lagi? Minum madu bisa, atau nasinya dicampur dengan minyak zaitun, minyak VCO itu juga bisa. Atau campurkan lada hitam juga boleh. Nah, itu caranya. Kenapa? Karena sebagian besar masalah penyakit yang ada pada saat ini Bapak Ibu sekalian terjadi karena muncul karena lonjakan gula. Ya, jadi Anda bayangkan sekarang ketika orang ketika orang makan nasi goreng, ya. Nasi goreng kan enak kan? Selalu yang dibahas enak terus gitu ya. Itu rumusnya memang kalau dalam urusan makanan.
Tapi kalau cuman enak terus, kita nggak disiplin urusan ini sehat atau tidak, pasti akan muncul penyakit. Nah, contoh begini. Ini contoh ya. Itu di atas, kalau ini beda nih. Ini lebih jelas kalau ini. Yang di atas itu roti, ya, roti yang dikasih selai. Selainya selai stroberi lah gitu kurang lebih ya. Itu ternyata pasca makan roti itu sekitar 2 jam itu naik gulanya. Ternyata roti, nah lihat nih, yang dikasih lemak, kalau di situ kan lemak atau butter ya dari almond, itu ternyata tidak menimbulkan ini apa namanya lonjakan gula yang tinggi setelah makan rotinya. Ya makanya ada namanya itu butter, kalau enggak ghee, butter ya dari lemak hewan. Makanya lemak hewan itu sudah bagus. Minyak samin kalau benar-benar dari lemak hewan itu bagus sebenarnya. Ya, ini contohnya. Jadi mencegah ini gimana? Nah itu tadi, ya caranya. Jadi sebelum apa namanya sebelum makan itu ya kita konsumsi ini dulu. Diabetes itu dia begini terus sebenarnya grafiknya. Kalau orang-orang yang kena diabetes itu kan gulanya naik. Coba lihat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi